Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bermuajahah dalam rangka untuk pembekalan materi kita, yaitu terkait dengan materi pendidikan agama Islam atau PAI. Untuk teman-teman sebelumnya, sebelum kita mengawali materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada saat ini akan berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan apa yang menjadikan niat kita, materi kita pada saat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, teman-teman yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pada kesempatan yang berbahagia ini, Mister akan memberikan sebuah materi, yaitu terkait dengan materi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, juga kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, teman-teman diperhatikan kembali yang terkait kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Jadi kita murojaah kembali, mengingat kembali, dan Mister juga akan menerangkan kembali ya terkait keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang pertama, Nabi Daud ini adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian ayahnya bernama Yesaya atau Yisya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam melawan Jalut dengan senjata pamungkasnya, yakni ketapel. Kemudian Nabi Daud alaihissalam melemparkan batu ke mata kiri Jalut, ia pun bercucuran darah lalu meninggal. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam menjadi panglima di usia yang begitu muda setelah Raja Talut meninggal. Beliau menggantikan posisinya menjadi raja. Allah mengutus Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasul serta mengaruniai kitab Zabur. Ya, bahwasanya kita ketahui ada 4 kitab yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi pilihan. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam yang diberikan kitab Zabur sebagai pedoman untuk umatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Zabur ini berisi ajaran-ajaran agama dan juga akhlak. Nabi Daud alaihissalam yang mana senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hingga petang. Beliau juga terbiasa berpuasa, yakni yang kita ketahui bahwasanya puasa sehari puasa dan sehari berbuka. Baik, untuk teman-teman yang ketujuh, Allah menundukkan gunung-gunung dan burung-burung, memerintahkannya bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Ada poin begitu penting juga terkait mukjizatnya di sini, yaitu Allah memberinya kekuatan melunakkan besi, teman-teman. Sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Ya, jadi Nabi Daud bisa ya membuat atau melunakkan besi tanpa dengan api. Dan kemudian ada lagi yang begitu istimewanya, Nabi Daud dikaruniai suara yang begitu merdu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kembali kisah Nabi Daud terkait dengan sikapnya, teman-teman ya. Sikap Nabi Daud yang pertama itu adalah pemberani. Kemudian sikap sederhana, kemudian sikap rajin beribadah. Baik, teman-teman yang sama-sama berbahagia, kita lanjut ke keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ya teman-teman ya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud ya teman-teman ya.
Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi juri dalam suatu peristiwa antara petani dan pengembala kambing. Si petani menuntut ganti rugi kepada si pengembala karena ladangnya dirusak oleh kambing-kambingnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapatnya bahwa si petani akan dipinjami kambing-kambing tersebut selama 1 tahun. Selama itu, si petani boleh mengambil susu, daging, dan anak-anak kambing. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud, ya, burung hudhud teman-teman ya, untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis. Setelah sempat menolak undangan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis beserta rombongan mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan golongan jin untuk membangun istana semewah-mewahnya dan memindahkan tahta Ratu Balqis ke istananya. Karena takjub akan kemewahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis pun mengakui kebesaran dan akhirnya mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada begitu kekuatan-kekuatan yang membantu Nabi Sulaiman teman-teman ya. Ya berkat juga pertolongan Allah yang mana dibantu untuk bisa memerintahkan dari golongan jin ya, bantu Sulaiman. Dan selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya ini membuat sebuah pasukan ya. Saat itu beliau sedang berdiri dengan menggunakan tongkatnya. Lama-kelamaan tongkatnya tersebut dimakan rayap, lalu beliau pun terjatuh. Kemudian Allah memberikan kemampuan Nabi Sulaiman untuk memerintahkan binatang-binatang dan golongan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menangkap maksud dari binatang-binatang. Ya, baik teman-teman, ini sikap dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah sikap rendah hati dan juga yang kedua sikap tangguh. Baik, itulah teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini materi terkait dengan meneladani Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan materi yang Ustadz sampaikan dapat dimengerti dan dipahami ya, dan juga menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah teman-teman, apa yang sudah kita pelajari pada pagi menjelang siang ini sama-sama sudah kita bahas, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi sebelumnya terima kasih banyak, dan insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya akan lebih bagus lagi, kemudian akan lebih bermanfaat lagi materinya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Ustadz akhiri dengan kalimat kafaratul majlis. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.